Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Uli Nuharisatun Nisa dan Mbak Ulfi Kholisotul. Di sini kami akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, cerminan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di buku LKS kelas 2, buku LKS kelas 7, buku SKI kelas 7. Nah, di sini di kurikulum 13 itu sudah sangat lengkap. Yang pertama mulai dari kompetensi inti. Di sini dalam LKS itu sudah ada kompetensi inti, yaitu mulai dari KI 1 sampai KI 4. Yang kedua juga sudah ada kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu sudah ada indikator. Nah, indikator di sini yaitu sesuatu yang harus dicapai oleh pendidik dan juga peserta didik. Nah, itu dalam sebuah materi itu dirangkum menjadi sebuah indikator yang harus dicapai, yaitu satu, menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu menjelaskan prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Yang keempat yaitu menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang kelima yaitu mengkaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan kondisi sekarang. Yang keenam yaitu menjelaskan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedelapan yaitu mengklasifikasi gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir yaitu menjelaskan kisah ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi kekacauan saat wafat Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini juga dilengkapi dengan sebuah peta konsep. Nah, di sini kita akan tahu dengan mudah bahwasanya di dalam tema Khulafaur Rasyidin itu apa saja yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu sejarah dari Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu bagaimana model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu prestasi apa saja yang dimiliki oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini biasanya sebelum dalam penjelasan itu ada sebuah gambar, yaitu gambar tersebut itu sebagai pengamatan. Nah, sebagai pengamatan kita. Yang kedua yaitu ada sebuah pertanyaan, seperti contohnya yaitu apa faktor yang mempengaruhi Abu Bakar yang berkarakter lembut itu berubah menjadi bersikap tegas. Nah, di sini juga dilengkapi dengan wawasanku. Nah, untuk mengetahui dalam wawasanku ini bisa dibaca, yaitu untuk memperluas wawasan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin itu bisa dibaca naskah berikut ini. Nah, selanjutnya di sini juga dilengkapi dengan aktivitasku, yaitu seperti dengan diskusi kelompok. Nah, seperti contohnya yaitu bentuklah menjadi 4 kelompok dengan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Nah, setiap kelompok itu mendiskusikan profil khalifah dengan menjawab pertanyaan. Contohnya yaitu seperti di bawah ini. Apa pelajaran yang bisa diambil dari profil khalifah? Nah, seperti itu. Tidak ketinggalan juga yaitu refleksi. Nah, di sini setelah mempelajari tentang sejarah Khulafaur Rasyidin itu lakukanlah refleksi dengan menjawab pertanyaan. Seperti contohnya itu juga sudah ada. Nah, yang terakhir tidak dilupakan juga yaitu dengan tugas. Ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Kholisatul Maghfirah ingin mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin. Arti Khulafaur Rasyidin merupakan pengganti atau penerus kepemimpinan Islam setelah masa Rasulullah SAW wafat. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat, dan pengganti bukan berarti sebagai nabi dan rasul. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar yaitu Abdul bin Abu Kufahah, keturunan Bani Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy.
Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun Gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar terkenal dengan memiliki sifat budi pekerti yang baik dan terpuji. Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam. Beliau diberi gelar As-Siddiq atau orang yang jujur, terpercaya karena beliau orang yang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Lewat dakwah beliau, ada beberapa dari kalangan bangsawan Quraisy yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak lagi. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan menyebarkan Islam dan membela umat Islam. Yang selanjutnya adalah proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dipilih oleh para pemimpin umat Islam. Awalnya pemilihan Abu Bakar karena Nabi Muhammad sebelum wafat tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus kepemimpinannya, sehingga sepeninggalan beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka dan Abu Bakar sebagai khalifah dari kaum Muhajirin. Tetapi setelah melalui musyawarah, maka terpilihlah Abu Bakar yang menjadi khalifah. Karena hasil kesepakatan tersebut, karena Abu Bakar adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj, yang kedua orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yang ketiga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam, dan yang terakhir imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Dari kesepakatan tersebut, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiat kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Yang kedua adalah model pemerintahan. Model pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama lembut, tegas, jujur, As-Siddiq sesuai gelar. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzzah bin Riba'ah bin Abdullah bin Qorh bin Razah bin Aidi bin Ka'ab. Beliau dikenal lahir dari keluarga bangsawan. Beliau bisa membaca dan menulis yang pada itu merupakan sesuatu yang langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Selanjutnya adalah proses pemilihan Umar bin Khattab adalah usulan dari khalifah terdahulu, yaitu Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Sebelum Abu Bakar memberitahukan kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar juga menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudar, Al-Syari, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisikan tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuan Abu Bakar agar ketika sepeninggalan beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah.
Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam semua, dan kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah menjabat selama 12 tahun. Model pemerintahan Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Al-Quraisy Al-Munawi. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula golongan as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang kaya raya dan dermawan. Melalui kekayaannya, dia mendermakan untuk mengembangkan Islam. Sikap kedermawaan terbuktikan waktu di Madinah. Ia mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan sekitar 10.000 dinar dan 1.000 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting, pada peristiwa hijrah pertama ke Basyarah. Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Pada masa Rasulullah SAW meninggal dunia, Utsman pada saat itu berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 24 Hijriah, dan Utsman bin Affan berusia 70 tahun. Proses pemilihan Utsman bin Affan adalah musyawarah dan kesepakatan tokoh Islam. Proses pemilihan Utsman bin Affan ini sedikit menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Umar bin Affan menjadi khalifah, sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali bin Abi Thalib. Dari kesepakatan dan musyawarah tokoh Islam, maka terjadi persetujuan, yaitu Utsman bin Affan menjadi sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia 70 tahun dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Model pemerintahan Utsman bin Affan, beliau adalah orang-orang yang dermawan dan lemah lembut. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau sudah diasuh sebagai anak sendiri. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil, sehingga beliau diasuh sendiri oleh Nabi Muhammad, sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam sejak usia 7 tahun. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam, Zaid bin Harith adalah budak yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Di sini peranan Ali sangat besar. Seperti contohnya, beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika Nabi Muhammad mau hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh Al-Ghujul dari kafir Quraisy. Setelah itu dia mendapatkan sisaan dari kafir Quraisy. Sikap pemberani dan bertarung sejati dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Pada perang Badar, beliau melakukan duel 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy. Beliau berhasil membunuh musuhnya kafir Quraisy. Begitu juga ketika perang Uhud, beliau merupakan salah satu petarung yang berhadapan dengan perwakilan dari kafir Quraisy.
Beliau, Utsman bin Affan, meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika beliau usia 64 tahun. Proses pemilihan Ali bin Abi Thalib adalah dengan dipilih dan kesepakatan dari tokoh Islam. Setelah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran tersebut dan tidak mau menerima jabatan kekhalifahan, tetapi dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan kekhalifahan pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dari pemakalah selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu memerangi kelompok pembangkang. Yang kedua, modifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah. Nah, di sini Abu Bakar memerangi kelompok pembangkang, yaitu di sini Abu Bakar terpilih secara pemilihan Abu Bakar itu secara demokratis. Nah, hal ini tidak menjamin situasi umat Islam itu stabil atau membaik. Masih ada seperti banyak orang yang tidak benar atau yang harus diluruskan. Nah, setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Nah, sebagian umat Islam itu mulai menentang kebijakan dari Nabi Muhammad SAW dan mereka menciptakan ketidakstabilan. Nah, di sini Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang tersebut. Nah, yang kedua yaitu Abu Bakar mengkodifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Nah, beliau itu mengusulkan pada Abu Bakar untuk membuat Al-Quran. Pada awalnya, Abu Bakar As-Siddiq tidak menerima usulan dari Umar bin Khattab. Nah, setelah Abu Bakar berpikir-pikir, Abu Bakar menerima usulan tersebut. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar menerimanya, dan Abu Bakar dengan menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harith. Nah, panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW yang dulu sempat tertunda karena Nabi wafat. Nah, pada masa Abu Bakar, pasukan ini berangkat dari negeri Qudoah lalu memasuki kota Abil. Nah, Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya itu ke wilayah yang dikuasai, yaitu seperti ke Kaisaran Persia dan Bizantium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Yang kedua menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga yaitu perluasan daerah. Nah, di sini perluasan daerah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu
seperti perluasan di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Nah, di sini Umar bin Khattab itu memiliki alasan karena perluasan daerah terjadi sangat cepat ketika masa Umar bin Khattab. Di sini Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Nah, administrasi pemerintahan itu diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu di Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriah. Nah, di sini sebelum kalender Hijriah itu ditetapkan, orang-orang pada saat dahulu itu menggunakan sistem kalender Masehi. Nah, agar berbeda dengan kaum Nasrani, maka Khalifah Umar bin Khattab itu membuat kalender Hijriah. Yang selanjutnya yaitu prestasi yang didapat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran, yang kedua renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga pembentukan angkatan laut, yang keempat perluasan wilayah Islam. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam kan sudah menjadi sangat luas. Nah, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Maka Utsman bin Affan itu mengumpulkan salinan Al-Quran, yang disebut dengan mushaf. Nah, itu diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan yang 4 lainnya itu dikirim ke Madinah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah, semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah itu dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Nah, naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam, atau yang sampai saat ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dan dari perjalanan hijrahnya. Nah, masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyak jumlah umat Islam dan banyak umat yang beribadah, maka Khalifah Umar bin Khattab itu memulai memperluas masjid ini. Nah, Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah, yang lebih bagus lagi. Yang ketiga yaitu pembentukan angkatan laut. Nah, pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Nah, pada saat itu Muawiyah itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Nah, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Nah, di sini maka di masa Utsman bin Affan dengan usulan dari Muawiyah itu muncullah dengan dibentuknya angkatan laut. Yang keempat yaitu perluasan wilayah Islam. Nah, perluasan wilayah Islam itu dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia dan memeluk atau mengakui Islam. Nah, di sini dengan motivasi itu, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas. Nah, wilayah perluasan di masa Utsman bin Affan yaitu perluasan Kaurosan, perluasan ke Armenia, Afrika Utara atau Tunisia, dan penaklukan Rai dan Azerbaijan.
Yang keempat yaitu prestasi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini terdapat prestasi yaitu mengganti pejabat yang kurang cepat, memenuhi keuangan negara atau disebut dengan Baitul Mal. Yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat yaitu bidang pembangunan. Nah, di sini mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, di sini Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu, maka beliau itu mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap bekerja atau yang malas-malasan atau kurangnya dalam memperhatikan sebuah pemerintahan. Nah, akan tetapi pejabat-pejabat tersebut itu banyak yang berasal dari warga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Nah, di sini akibatnya makin banyak halangan bagi Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau disebut dengan Baitul Mal. Nah, pada Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabat yang diberi fasilitas negara. Akan tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki sebuah tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Nah, maka beliau memiliki inisiatif yaitu menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut itu kemudian bukan untuk Ali bin Abi Thalib, akan tetapi harta tersebut disimpan dan dibawa ke Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat semuanya. Yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan wilayah Islam, itu sudah mencapai India. Nah, pada saat itu penulisan huruf hijaiyah itu belum dilengkapi dengan tanda baca atau masih disebut dengan masih gundul, belum ada tanda bacanya. Nah, di sini belum ada tanda baca seperti kasroh, fathah, domah, dan syaddah itu belum ada. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Yang keempat yaitu bidang pembangunan. Nah, di sini Khalifah Ali bin Abi Thalib itu membangun kota Kufah secara khusus. Nah, pada awalnya kota Kufah itu disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah itu kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Di sini penjelasan dari saya yang terakhir. Jika ada kurang lebihnya dari kelompok saya dan Mbak Ulfi Khalis meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.